Di masa lalu, Qin Yichen merasa bahwa kata-kata ini salah. Surga seperti apa jalan surga? Dan ada banyak jalan surga. Di manakah jalan surga? Dalam kehidupan sebelumnya, dia melihat orang-orang yang terlahir lebih baik darinya, dan berlatih lebih cepat darinya, karena dia perlu bekerja keras untuk menyempurnakan alkimia agar dapat membeli harta, dan orang tua dari orang-orang itu dapat membelinya kapan saja. Qin Yichen merasa bahwa surga tidak adil pada saat itu. Tetapi ketika Qin Yichen menjadi orang suci pil kemudian, para alkemis yang pernah melampauinya sekarang dihormati olehnya, dan Qin Yichen juga telah berkembang. Dia merasa bahwa dia telah bekerja cukup keras, bahwa dia berbakat, dan bahwa dia cukup beruntung. Tidak seorang pun tampaknya dapat mengatakan bahwa dia tidak bekerja cukup keras, dan dia tampaknya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa surga adalah ketidakadilan. Setiap orang memiliki harinya sendiri. Setelah bertemu hantu sebagai seorang anak, saudari Miao Han, yang merupakan wanita lemah dan berdiri di depannya, adalah langit anak laki-laki Qin Yichen. Selama liburan, banyak siswa yang akan dibawa oleh orang tua mereka, dan orang tua mereka membiarkan mereka bersujud untuk mempersembahkan teh. Sejak saat itu, mereka adalah anak-anak dari siswa mereka sendiri. Mereka membutuhkan siswa yang baik untuk diajar, dan mereka adalah dewa dari guru. Ibu Xiao adalah ibu yang tidak suka dia bodoh dan masih bisa memberikan supnya sendiri. Setiap orang memiliki surga, dan setiap orang memiliki surga. Surga itu ada, tidak ada yang bisa menggantikannya, tidak ada yang bisa merebutnya. Hari ini adalah hari di mana saya paling banyak berbicara setelah saya dilahirkan kembali. Saya tidak tahu kapan, Bai Guanxing telah menyeka air mata, dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan ringan, saya tahu Anda tidak sabar untuk mendengarkan, dan berpikir saya yang menambahkan drama pada diri saya, dan bahkan terlalu banyak berpikir. Tetapi mengapa saya mengatakan begitu banyak? Karena meskipun saya sama bijaknya dengan saya tidak berani berbicara menurut cara Tuhan. Setiap kalimat, saya harus mengatakan dengan sangat hati-hati, jalan surga ada di sana. Tapi saya akan menuntun Anda ke jalan surga, dekat atau jauh. Bahkan jika saya berjalan lambat, saya tidak berani mengambil langkah yang salah. Karena Kaisar Dunia menganggap saya sebagai suami mereka, jika saya membuat kesalahan, mereka akan mempelajarinya, dan mereka akan mengajarkan hal yang salah kepada anak-anak mereka. Saya dapat mengajarkan kekuatan magis tanpa pandang bulu, dan saya dapat menggunakan metode Tao di ujung jari saya. Tetapi cara surgawi, tidak berani membuat kesalahan, tidak dapat membuat kesalahan, dan tidak dapat membuat kesalahan. Qin Yichen merapikan pakaiannya dan memberikan 3 sujud dari 9 busur dan busur. Tuan kebijaksanaan. Besok untuk Yichen, beraninya kamu terlalu berisik. Tanda seru. Bai Guanxing memperhatikan dalam diam, dan dia menggerakkan langkahnya dengan ringan, sehingga dahi Qin Yichen tidak mengetuk kakinya, tetapi menghadap ke pegunungan yang tertutup salju dan dunia tanpa batas. Hari itu Qin Yichen mengerti mengapa putra Baize, yang tingkat kultivasinya tetap sama dengan Bai Guanxing setelah dilahirkan kembali, akan dipanggil oleh Kaisar Dunia untuk menjadi brilian, dan dia akan dianggap sebagai seorang pria sejati. Bakat bisa mengajar langit dari generasi ke generasi, pengkhotbah adalah guru, dan guru adalah guru. Hua Daoru juga nabai. Bahkan Yao Yuekong meminta Huasu untuk menggunakan air bunga matahari untuk mengumpulkan tangan dan kakinya untuknya, 3 kali dan 9 busur. Air berkedip-kedip di mata Huasu yang tidak punya waktu untuk yang terbaik, dan aku bertanya-tanya apakah itu Kui Sui. Qian-kun, kamu masih yang terpintar di antara kami. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bai Guanxing tersenyum acuh tak acuh. Kakak dan adik harus bekerja keras untuk menopang sebuah keluarga. Beraninya aku mengatakan bahwa ini kerja keras. Sayang sekali, saya tidak tahu apakah metode hari ini benar atau salah. Saya juga membuat kesalahan, dan saya hanya bisa belajar dari kesalahan itu. Saat itu, Bai Guanxing sudah seperti anak laki-laki, setidaknya di mata Huasu. Ya, Heiju awalnya sekuat ayah mereka. Tetapi orang tua mereka pergi karena suatu hal. Hanya anak-anak mereka yang tertinggal di rumah. Suatu hari, seseorang sekuat orang tua mereka menerobos, menghancurkan rumah mereka, dan membunuh saudara-saudara mereka. Mereka melawan. Di antara mereka, seorang anak bernama Bai Qian-kun memiliki kekuatan paling kecil, tetapi dia harus maju dan mundur bersama dengan saudara dan saudarinya. Sepertinya hanya ada yang disebut kebijaksanaan di mana dia bisa berkontribusi. Bangun. Murid itu berani bangun ketika suaminya meneriakkan maaf. Bai Guanxing menepuk-nepuk kepingan salju di dahinya untuk Qin Yichen dan Hua Daoru, dan tersenyum. Jalan surga ada di sini. Saya tidak memberikannya. Dan kalian, apakah Anda benar-benar bersedia untuk mematuhinya? Dao surga tidak akan membuatmu lebih kuat, dan tidak akan memberimu kekuatan untuk menjatuhkan Raja Dewa ke tanah hanya karena pemahamanmu tentang Dao surga. Keberuntungan. Bahkan, ayah Miao Han yang baik hati akan dibunuh. Tanpa manik itu, Yichen bisa membalas tapi tidak bisa menyelamatkan semuanya.
Orang yang menabrak papan Anda akan dibunuh, dan kami mungkin juga dibunuh. Bahkan Kaisar Mingyang, yang telah mencerahkan surga, tidak jauh lebih kuat dari kaisar kuat lainnya. Dia masih akan dibunuh. Jika Anda menghafal Chuan Xinlu dan buku perubahan, dia tidak akan membiarkan Anda meledak sedikit lebih ilahi. Kekuatan, kamu, apakah kamu masih bersedia mengejar surga? Rela. Qin Yichen dan Hua Daoru berkata serempak. Karena jalan surga itu ada. Surga itu benar. Dan jika Anda hidup selamanya, Anda harus mengejar hal yang benar. Surga memberitahu mereka apa yang benar dan salah. Lalu mereka tidak berani melupakan jalan surga setiap saat. Mengapa? Bai Guanxing bertanya. Seolah-olah suaminya sedang memberi pelajaran. Telapak tangan di belakang punggungnya memadatkan penggaris cincin yang dingin. Tapi Qin Yichen tersenyum. Ada terlalu banyak alasan. Kamu hanya perlu melihat Kaisar Iblis Penjara Surgawi untuk mengetahui segalanya. Akhirnya, Heaven Demon Emperor sangat kuat. Dia juga mengembangkan jalan besar, yang lebih baik daripada jalan setapak. Jadi biarkan dia membunuh Kaisar Surgawi sepanjang jalan. Heaven Demon Emperor sangat pintar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memprovokasi dia. Jadi dia tidak memprovokasi dia, dan bahkan menghormatinya. Dia hanya menindas yang lemah yang bisa dia bunuh, dan menggunakan mereka yang lemah untuk mencapai kekuatannya sendiri. Tapi dia tahu Feng Tianxing, tapi dia mungkin tidak mengenal Qin Yichen. Feng Tianxing memiliki senjata Kaisar Bihai untuk memberinya hati untuk dibunuh, dan Qin Yichen juga memilikinya. Dia tidak berani membunuh Feng Tianxing, yang ditutupi oleh seorang pria terhormat, tapi dia berani membunuh Qin Yichen, yang tidak dia kenal. Jika dia membunuh Qin Yichen, suaminya akan membunuhnya juga. Bahkan jika Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak berguna, dan jika perjuangan Kaisar belum berakhir, suaminya tidak akan pernah membawanya keluar dari penjara surgawi. Baik. Bai Guanxing mengagumi, dan Qin Yichen mungkin masih memiliki banyak hal untuk dipikirkan, dipahami dan dipelajari. Tetapi dia merasa bahwa semuanya ada di sana dan semuanya baik-baik saja. Jalannya mungkin lebih baik daripada jalan kecil. Orang yang kuat yang menjadi kaisar di jalan kecil dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan alam Dao Hua dari Dao. Mungkin alam Dao Hua terlalu lemah dibandingkan dengan alam kaisar. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa 3000 alam pada akhirnya akan berakhir, dan hanya surga yang puncaknya. Mengetahui dan melakukan adalah satu. Kamu bisa melihat sekilas surga. Mengetahui itu mudah dan melakukan itu sulit. Tetapi aku masih merasa kamu bahkan tidak mengetahuinya sekarang. Tiba-tiba, Bai Guanxing mengusap dagunya, dan penguasa yang dingin itu sepertinya mengingatkan Qin Yichen akan mimpi buruk masa kecilnya. Kitab perubahan adalah cara surga berubah menjadi heksagram, yang mudah dipahami oleh semua makhluk. Heksagram mana yang paling menguntungkan, katamu? Penguasa Bai Guanxing berjalan mondar-mandir di samping Qin Yichen dan Hua Daoru, dan akhirnya jatuh di depan Qin Yichen secara tidak sengaja. Qian Gua. Lalu Qian Gua, mengapa keberuntungan terbaik? Qin Yichen tertegun sejenak, seolah-olah dia baru saja mengambil lampu dan pertempuran malam untuk menghafal puisi untuk putranya. Tetapi keesokan harinya dia benar-benar dilupakan sebagai seorang anak.